hati-hati. Cuman hati-hati. Kayaknya baca Quran dekat kuburan ini lebih enak daripada di masjid. Dan itu yang sekarang terjadi pada sebagian orang. Ah, antum gak cinta ke Rasul, orang ziarah kubur Rasul dibinah-binahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah boleh ziarah kubur orang soleh seperti kuburan para ulama dengan maksud berziarah saja Ustadz, bukan untuk beribadah kepada penghuninya? Boleh. Boleh. Boleh menziarahi kuburan orang soleh. Siapa yang larang? Bahkan kuburan orang tak soleh saja boleh diziarahi kok. Kuburan orang tak soleh boleh diziarahi, apalagi orang soleh. Cuman hati-hati. Cuman hati-hati. Karena setan pandai bermain. Setan pandai bermain. Karena ini orang soleh, ya, akhirnya hati kita itu khusyuk di kuburan itu. Kayaknya baca Quran dekat kuburan ini lebih enak daripada di masjid. Tuh, kacau tuh nanti itu. Hati-hati. Merasa baca Quran di dekat kuburan orang soleh lebih afdol daripada di masjid, bid'ah. Zikir di samping kuburan orang soleh lebih afdol daripada zikir di masjid, bid'ah. Dan itu yang sekarang terjadi pada sebagian orang. Pada sebagian orang, ya, tidak semuanya. Kalau dia datang ke kuburan orang soleh, zikir di sana. Datang ke kuburan orang soleh, baca Quran di sana. Karena dia yakin zikir dan baca Quran di situ lebih afdol. Padahal salah. Lebih afdol di rumah Allah, di masjid. Ya. Kalau sampai kepada titik beribadah di sana, sampai kepada titik mengambil berkah dari yang ada di kuburan, jatuhnya ke syirik. Namun pertanyaannya jelas, datang ke kuburan orang saleh hanya ziarah saja boleh, tapi syaratnya satu, jangan mempersulit diri untuk safar untuk itu saja, nggak boleh. Mumpung ada di sini, ada kuburan orang soleh di sini, ziarahi, boleh, nggak apa-apa. Tapi sengaja antum berangkat dari sini ke kuburan orang soleh, dari Pekanbaru cari kuburan orang soleh di Padang, nggak boleh. Sengaja dari sini buat perjalanan kuburan orang soleh di Surabaya, nggak boleh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Itu namanya syaddur rihal. Boleh ziarahi kuburan orang soleh, ya, ada kuburan orang soleh di sekitar kita, ziarahi. Antum sedang ada kegiatan di Surabaya, diundang sebagai ustadz penceramah di Surabaya, tak jauh dari tempat antum ada kuburan orang soleh yang katanya orang soleh, antum ziarah, ya ziarah, nggak ada masalah. Tapi sengaja dari sini ke Surabaya, ada apa? Kenapa kok harus ke sana? Sampai para ulama mengatakan, sengaja berangkat dari negeri kita ke Madinah untuk ziarah kubur Rasul, bid'ah. Yang benar adalah sengaja berangkat dari Indonesia ke Madinah untuk beribadah di Masjid Rasul. Itu yang benar. Itu yang benar. Beda tipis loh. Satu sengaja berangkat dari Indonesia ingin ziarah kubur Rasul. Nggak boleh. Itu namanya syaddur rihal. Kata Nabi SAW, la tasyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kalian syaddur rihal kecuali ketiga masjid saja. Silahkan syaddur rihal, tapi tujuan utamanya adalah 3 masjid. 1, Masjid Al-Haram. 2, Masjidi Hadza, masjidku ini. 3, Masjid Al-Aqsa. Ketiga-tiganya masjid dan tak ada yang kuburan. Tapi memang di samping masjid Nabi ada kuburan. Hati-hati, jangan ke kuburnya niatnya. Niatnya harus ke
masjid. Kalau pergi ke sana niatnya ke masjid, niat utamanya ke masjid, sunnah. Niat utamanya ke kuburan, dan Allah Maha tahu isi hati, niat utamanya ke kuburan Nabi kita tercinta, bid'ah. Nggak boleh. Antum nggak cinta ke Rasul, orang ziarah kubur Rasul dibid'ah-bid'ahkan. Bukan begitu. Karena syaddur rihal dilarang Nabi, termasuk ke kuburan beliau. Karena yang dibolehkan 3, berarti selain 3 nggak boleh. Dan orang yang cinta Nabi harus ikut ajaran Nabi. Bagaimana caranya cinta kepada Nabi? Tak ikut dan tak patuh. Anda nggak paham. Cinta tapi tak patuh. Cinta tapi tak patuh. Cinta tapi tak mau diajar. Gimana caranya cinta nggak mau diajar? Saya cinta ayah saya. Kata ayah saya, jangan mencuri. Saya suka mencuri. Saya cinta ibu saya, tapi ibu saya bilang jangan tinggalkan sholat. Kata ibu saya cinta ibu saya, tapi maaf ya bu ya, saya tetap tak sholat. Namanya nggak cinta. Maka cinta Nabi dengan cara amalkan apa yang diajarkan Nabi. Nabi menyuruh jangan, Nabi melarang jangan syaddur rihal kemanapun, kecuali ketika masjid saja. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang pemuda yang menikahi wanita muslimah yang bukan dari keluarga muslim. Dia telah masuk Islam dan belajar sholat juga beberapa surat melalui internet. Setelah menikah, saya bertanya kepadanya di hadapan siapa dia masuk Islam. Kemudian dia menjawab, aku berislam sendiri. Dan aku berkata, kamu harus bersyahadat lagi. Kemudian dia mengucapkannya di hadapan saya, Ustaz. Apakah ini benar? Sedangkan kami dahulu menikah di masjid di hadapan seorang syekh dan sejumlah saksi, dan juga sudah diperkenalkan bahwa dia seorang muslimah. Na'am, Ustaz. Sah. Tidak perlu masuk Islam itu harus orang semua pada tahu, nggak mesti. Karena agama ini adalah agama hubungan antara engkau dan penciptamu. Agama ini adalah hubungan antara engkau dan penciptamu. Kalau ada saksi, alhamdulillah. Tidak ada saksi, sah. Karena Allah menyaksikan engkau masuk Islam. Oleh karena itu, imannya Raja Najasyi di Ethiopia itu diakui oleh Allah, padahal tak ada yang tahu bahwa dia telah beriman. Tak ada yang bersaksi bahwa Raja Najasyi telah masuk Islam. Tak ada yang menyaksikan kecuali Allah. Dan rakyatnya mengira dia masih Nasrani. Tak tahu, orang tak tahu lah dia masuk Islam. Berarti Allah saja satu-satu saksinya. Ketika dia wafat, kaumnya menyelenggarakan jenazahnya di atas agama Nasrani, karena hanya kaumnya tak ada satupun yang tahu dia sudah Muslim. Lalu datang kepada Nabi berita. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, telah meninggal hari ini seorang lelaki saleh. Seorang lelaki yang saleh bernama Ashamah. Ashamah itu nama dari Raja Najasyi. Najasyi itu gelar. Najasyi itu sama dengan kaisar, sama dengan presiden, sama dengan Fir'aun. Itu gelar kerajaan. Gelar raja namanya Najasyi. Ya, ada Kisra, ada kaisar, ada presiden, ada raja, ada ini. Gelar raja. Namanya Ashamah. Nama Raja Najasyi Ashamah. Kata Nabi SAW, telah wafat hari ini seorang lelaki saleh bernama Ashamah. Padahal dia tak seorang pun yang menyaksikan, bersaksi seorang muslim di depan dia, menyaksikan dia masuk Islam. Maka sah. Karena agama ini adalah hubungan antara engkau dengan Rabbmu. Nah,